Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang anak di Deli Serdang, Sumatera Utara tega membacok ayah kandungnya yang telah lanjut usia. Pemicunya hal sepele, sang ayah dituduh memukul kucing kesayangannya. Bapak ini dipukulin, dibacok anaknya sendiri, tengok itu. Ya Allah. Seorang pria berusia 80 tahun di Tanjung Morawah, Deli Serdang, Sumatera Utara dibacok anaknya hingga harus dilarikan ke klinik. Alasannya sepele, pelaku tak terima kucing kesayangannya dipukul oleh korban. Menurut warga, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa karena sering berlaku kasar kepada kedua orang tuanya. Kucingnya dipukul sama orang tuanya. Ya, kenapa kucingku kau apain? Nggak ada, kata si bapak tadi. Lama dia ke belakang itulah mungkin dia ngambil golok langsung duduk di depan orang tuanya. Disitulah dipukulnya orang tuanya pakai golok. Pelaku kini berada di Mapolres Deli Serdang dan akan diperiksa kejiwaannya. Sementara itu, kesal dibangunkan tidur siang, seorang anak di Cianjur, Jawa Barat tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Polisi memeriksa kejiwaan pelaku karena saat diperiksa berpura-pura lupa ingatan. AS 21 tahun dibekuk aparat Mapolsek Cugenang setelah menganiaya ayah kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam hingga tewas di rumahnya di Desa Nyalindung, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di kios dagangan milik ayahnya. Saat diperiksa, pelaku hanya terdiam dan berpura-pura lupa ingatan. Peristiwa berawal saat pelaku dibangunkan dari tidur siangnya oleh korban untuk bergantian menjaga kios. Setelah dibangunkan dari tidur siangnya, pelaku sempat berdiam diri sejenak di teras rumah sambil melihat sang ayah masuk ke kamar untuk beristirahat usai menjaga kios. Saat sang ayah terlelap, pelaku masuk ke dalam kamar dan melayangkan senjata tajam ke bagian leher korban. Warga yang mendengar teriakan korban serta melihat pelaku memegang senjata tajam bersimbah darah langsung melaporkan kejadian ke polisi. Telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia bapaknya yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Pelaku diperiksa intensif di Mapolsek Cugenang, sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Di Malang, Jawa Timur, seorang pemuda yang pernah beberapa kali dirawat karena gangguan kejiwaan membunuh ayahnya karena tidak diberi uang. Setelah membunuh, pelaku kabur ke dalam hutan. Polisi berhasil menangkap Adi Pratama, warga desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang membunuh ayah kandungnya. Setelah membunuh ayahnya, pelaku sempat buron kabur ke dalam hutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku membunuh karena tidak diberi uang sesuai permintaannya oleh ayahnya. Pelaku meminta uang 3 juta rupiah namun diberi 1 juta rupiah oleh ayahnya. Pelaku kemudian marah dan menyerang ayahnya dengan senjata tajam. Pelaku juga membakar korban yang sudah tidak berdaya. Korban sempat berteriak minta tolong namun diabaikan. Warga mengira yang berteriak adalah pelaku yang memang sering berteriak-teriak. Sehingga si pelaku ini kalap dan akhirnya melakukan upaya penganiayaan terhadap si korban. Dan kemudian sekitar jam 01.30 itu tetangga juga sempat mendengar ada teriakan minta tolong dari rumah si pelaku ini. Tapi karena itu sudah biasa terjadi, ya, karena memang sudah sering kali ada pertengkaran atau cekcok mulut antara si korban dengan si pelaku, sehingga tetangga itu menganggap hal biasa saja. Pelaku diketahui memiliki gangguan jiwa dan tercatat sudah 5 kali menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Sebelumnya, seorang pria paruh baya bernama Tamin ditemukan tewas bersimbah darah di kediaman anaknya di Desa Bumirejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat kejadian, korban sedang mengecek kondisi anaknya yang menderita gangguan jiwa.
Tetangga sempat mendengar pertengkaran antara korban dan pelaku. Tetangga yang mendengar mencoba menghubungi korban, namun saat ditelepon yang mengangkat istrinya. Keesokan harinya, warga yang mengecek ke rumah sang anak menemukan Tamin tewas dengan bersimbah darah dan menderita luka bakar. Seorang anak di Kampung Sendang Rejo, Lampung Tengah juga membunuh ayah kandungnya. Alasannya pelaku merasa akan disantet oleh korban. Seorang anak berinisial KPW di Desa Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Gagung, Lampung Tengah, tega membunuh ayah kandungnya sendiri secara sadis. Pelaku mengaku membunuh ayahnya tersebut karena merasa dirinya akan disantet ayahnya setelah permintaan menikahnya tidak disetujui ayahnya. Kejadian berawal saat pelaku mendatangi ayahnya yang sedang duduk di teras rumah. Sebelum menganiaya ayahnya, korban sempat meminta maaf kepada ayahnya. Setelah meminta maaf kepada ayahnya, pelaku langsung menganiaya ayahnya menggunakan sebilah golok. Aksi sadis pelaku tak berhenti di situ. Setelah membunuh ayahnya, pelaku memasukkan bagian tubuh ayahnya ke dalam karung dan membawanya berkeliling kampung menggunakan motor. Polisi meringkus tersangka usai mendapatkan laporan dari keluarganya. Menurut keterangan saksi-saksi, diketahui pelaku mengalami gangguan jiwa. Dia untuk observasi bahwa benar apa tidak ya, si pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Tapi sementara ya tetap kita menerapkan pasal 338 sama 3 itu ayat 3 bahwa penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Hasil pemeriksaan kejiwaan nantinya akan digunakan untuk menentukan status hukum pelaku. Jadi pada dasarnya, pada saat penegak hukum memintakan dilakukan pembuatan visum, ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Jadi yang pertama memang ada dasar yang kita menyebutnya masalah kejiwaan yang berhubungan dengan kesehatan mental. Itu ada peraturan menterinya. Jadi peraturan menteri yang kita pakai itu peraturan menteri 77/2015. Nah, jadi yang kita lakukan di sini atau kesimpulan dari visum itu antara lain adalah satu, untuk menentukan yang bersangkutan ini gangguan jiwa atau tidak. Yang kedua, kecakapan yang bersangkutan pada saat akan dimajukan di persidangan. Pelaku akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Kekerasan berujung kematian juga menimpa seorang remaja di Pasuruan, Jawa Timur. Korban menderita luka di kepala setelah dilempar bom ikan. Diduga dua pelaku yang kabur hendak merampas motor korban. Remaja putri ini pingsan saat menyaksikan teman prianya tewas dengan luka parah di bagian kepala. Keduanya merupakan korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di tepi Danau Ranu Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat Muhammad Ramdhani sedang bersantai bersama teman wanitanya sambil menikmati suasana danau. Namun kemudian dua pria datang dan menghujat korban. Tak terima dengan kehadiran pelaku, korban terlibat adu mulut hingga seorang di antara pelaku melemparkan bondet dan mengenai kepala korban. Ramdhani langsung tersungkur dengan luka di kepala, sementara kedua pelaku kabur. Korban tewas saat dibawa ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan warga sekitar, pelaku memiliki ciri-ciri postur tubuh pendek dan berjambang. Tangan pelaku juga terluka akibat terkena ledakan bom ikan yang dilemparnya. Banyak warga, banyak saksinya di sini, Pak. Banyak temannya, banyak orang mancing di sini, Pak. Kok sampai dibondet kenapa, Pak? Ya mungkin mau diambil sepedanya mungkin, Pak. Belum diambil tapi ya? Ya, belum. Tangan dari pelaku ini juga ikut luka. Nah, setelah kejadian itu, dua pelaku ini lari ke arah hutan di sekitar Ranu Grati. Aparat Mapolsek Grati dibantu Polres Pasuruan Kota mengejar para pelaku. Polisi juga mendalami motif pelaku karena tidak ada barang-barang korban yang hilang. Sepasang kekasih ditemukan bersimbah darah di salah satu rumah kontrakan di Cianjur, Jawa Barat. Korban pria tewas di lokasi kejadian, sementara korban wanita kritis dan dibawa ke rumah sakit.
Sepasang kekasih ditemukan bersimbah darah di dalam kamar kontrakannya di Kampung Ranca Goong, Cianjur, Jawa Barat, Minggu malam. Korban pria tewas bersimbah darah dengan luka parah di bagian kepala, sementara korban perempuan kritis dan dibawa ke RSUD Cianjur. Petugas kepolisian Satreskrim Polres Cianjur mendatangi lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Belum bisa dipastikan kasus ini merupakan korban pembunuhan atau penganiayaan. Tidak ditemukan senjata tajam di rumah kontrakan. Mendatangi TKP dan memang benar kita mendapati 2 orang korban berlumuran darah. Nah, 1 orang korban setelah dicek dalam keadaan meninggal dunia, 1 orang lagi dalam keadaan kritis, dan yang kritis kita bawa langsung ke rumah sakit. Ini diduga korban penganiayaan, pembunuhan atau gimana? Untuk sementara kita belum bisa menyimpulkan karena masih dalam proses penyelidikan. Polisi akan terus menggali kasus ini dengan mencari barang bukti dan meminta keterangan warga sekitar.